komentar saja Indonesia sudah bergema di stage dari import. Dan tentunya ini match yang ketiga untuk hari yang kedua yang akan mencoba didapatkan 1 poin untuk tim Indonesia. Yang kemarin mungkin kita agak sedikit tergelincir. It's okay. Karena ingat balik lagi, selama masih belum head to head, Indonesia tetap saja Indonesia memperjuangkan bukan hanya untuk tim tapi juga untuk negaranya mereka. Betul sekali, selanjutnya kita saksikan sebentar lagi 5 pemain dari Indonesia dan juga 5 pemain wakilan dari MENA untuk Occupy Thrones menghadapi satu sama lain dengan gameplay yang cukup signifikan perbedaannya. So, silahkan lanjut Mas. Let's go to the match yang ketiga. Araki Hoshi versus Occupy Throne. Apakah Araki akan mendapatkan 1 poin pertama untuk Indonesia? Atau bahkan Occupy Throne yang tadi sudah kehilangan 1 poin, kali ini membalaskannya kepada tim Araki Hoshi. Masih bersama dengan Albert dan juga Finn sebagai kombinasi, dan tentunya Alim telah bilang 3 pilar utama mereka sudah bergabung kali ini. Apakah Albert akan memiliki fase yang lebih bebas untuk melakukan farming, dan ternyata Iron Hook berhasil didapatkan. Dan Finn salah satu player yang tidak pernah takut untuk melakukan poking damage, dan bahkan Finn ini adalah fun fact-nya banyak banget mendapatkan first blood seingat aku. Iya sih, emang salah satu hero player yang cukup agresif juga ya, dengan berbagai hero roamer yang bisa dia bawa, dan kali ini dengan ngebawa Kadita itu bakal jadi satu perbedaan yang cukup besar untuk seorang tim. Sebenarnya ya, kalau apa yang mau aku notice adalah gold lane-nya, dimana Skylar menggunakan Electro Flash. Dia tahu, karena match up-nya adalah Leslie, yang penting dia sustain. Soalnya nomornya Kadita, gak akan bisa nge-backup dia terus-terusan. Kalau misalkan Kadita jadi mau gak mau nge-backup, itu malah jadi rugi. So Electro Flash menurut aku itu pilihan yang sangat-sangat tepat. Tidaknya untuk sustain, tidaknya untuk melakukan clear, dan bahkan kalau menurut aku ini kesempatan yang tepat untuk seorang Leslie dari Gaduh untuk melakukan poking damage. Karena Kaditanya akan berada di push, dan pushnya kemungkinan akan berada di sekitar jungle-jungle yang dimiliki dari tim Occupy Throne. Dan lihat Albert bakal coba memancing keributan di arah balkon. Ini coba menculik sedikit dari jungle yang dimiliki oleh tim Leo. Hook, setelah damage cukup sakit, dan bahkan Alex pada bola sering bakal seorang Albert. Dan kali ini hampir saja ada perform, tapi S7 membawa dengan luar biasa. Dan tentunya first blood by Infinity kali ini berhasil didapatkan oleh tim Araki Hoshi tanpa ada partner sama sekali. Dan lihat Lemon, seorang mid laner yang tiba-tiba berada di arah bottom lane. Wow. Mid-laner yang tiba-tiba terjun ke arah bawah melakukan ganking yang harusnya jarang banget dilakukan oleh seorang Xavier player, bukan gitu? Ya, ini strategi yang waktu itu kalau nggak salah dipopulerin sama tim Indo juga, tapi gue lupa siapa. Dimana ketika wave keempat ya, itu midnya pindah ke XP, biar dapetin XP bareng dari satu keempat. Iya, ganking yang dilakukan, rough wave is on point. Franco tidak berhasil mempertahankan diri dia, karena kita tahu kali ini langsung ada Albert mencoba untuk mendapatkan auto berblonde. Albert gak berhasil, dan tentunya Hulk berhasil mendapatkan 1-1 by UBS Gold. Albert retributionnya kali ini mungkin masih keringinan kali ya. Belum pemanasan. Bisa dibilang jadi satu kerugian juga sebenarnya untuk Archie, tapi dengan 2 eliminasi yang udah mereka dapetin di awal, seharusnya ini nggak bakal terlalu berpengaruh juga untuk mereka. Dan memang protection yang diberikan oleh seorang Lemon ini benar-benar bagus banget, membuat adanya distraksi buat teman-teman dari Occupy Throne sejauh ini. Dan Finn bertemu langsung dengan seorang Maro, tapi harusnya nggak bakal ada gerakan eliminasi yang bisa dapatkan. Xavier juga udah memberikan global persisten dengan dominnya, tapi sayang sekali Finn harus hilang. Allah damage yang sangat baik di seorang Fury ke arah Topi, membuat tim masih ditumbangkan. Albert mencoba untuk mengusir mundur, dan sedangkan di sini satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim Occupy Throne adalah lihat Skylar, betapa bebasnya dia, betapa tidak ada gangguannya di arah top lane sebagai as a top laner. Dia nggak ada sama sekali keraguan-keraguan atau takut untuk melakukan farming hingga terdiving ke arah turret lane. Dan ini sebenarnya kalau dilihat pergerakan dari XP lane pun masih diunggulin sama Araki Hoshi. Alright, heavy spin berhasil di dari Skylar, bukan berhasil. Heavy spin Skylar, one last hit berhasil didapatkan. Rapid gak berhasil menutup pergerakan dari tim Occupy Throne. Finn udah melakukan yang terbaik, tapi Skylar juga sudah mencoba untuk mengocek. Memang terlalu banyak sosial dari top lane hingga 4 player dari Occupy Throne berhasil menumbangkan seorang Skylar. Iya, itu emang satu trapping yang bagus juga ya ke area atas dengan 4 pemain dari Occupy Throne sudah pasti ya. Dengan keunggulan kuantitas ini menjadi kerugian untuk hilangnya 1 pemain dari RRQ. Alright, tapi lihat tadi genderang perang dari tim Arasioshi Kingdom berhasil membuat getar stage effort. Dia yang getar, saya yang kaget Pak. Iya, saya juga kaget. Cuman entah kenapa ya, Occupy Throne
seperti tim yang berbeda loh. Iya. Dari match yang pertamanya tadi, hero-nya sama, 2 hero asuransi. Bahkan sekarang lebih berat. Cecilion sama Xavier. Lebih enak Xavier untuk rotasi di awal, masih punya CC. Tapi kali ini mereka lebih agresif. Bahkan dari segi point kill-nya, walaupun tidak unggul, tapi mereka nggak ketinggalan gol. Oke. Tapi lihat, ini akan menjadi perebutan yang cukup maksimal. Dan bahkan Leo gak akan dekat cepat. Alto pada Oh, Retribution, Alto juga gagal kali ini. Dan tentunya Retribution tidak dapat Leo by West Gold. RC tetap merakam, Alto pada Volker belakang. Dan bahkan Finn harus ditumpahkan oleh seorang Hulk. Mencoba digeser ke arah belakang, tidak bisa diselamatkan kembali Lemon. Mencoba melakukan semaksimal mungkin, tapi Lemon dengan hero late game influence-nya, dia tidak memiliki power yang maksimal, David. Iya, benar-benar area dari turtle pit-nya tadi dikuasai oleh Occupy. Dan kali ini sang Tiger Mountain berhasil pada sama Skylar. Masih bisa melarikan diri dan kabur dari kematiannya. Dengan backup langsung datang dari seorang Albert dan juga Lemon bisa memperpanjang nafas sedikit. Tapi di sisi lain, nampaknya dari RQ harus kehilangan alternatif di bagian bottom lane. Kalau R7 tidak mampu menghadapinya, namun lihat solo kill menuju ke arah seorang Fury dari R7. R7 di arah bottom lane berhasil mendapatkan satu Oh. gol. Di arah top lane juga sama membalikan keadaan yang sempat diunggulkan oleh Occupy Tron, dan Finn bahkan tidak berhasil ditumbangkan. Memilih untuk mundur. Skylar belum berada di posisi maksimalnya dan dia masih dikasih waktu, masih dikasih ruang. Albert ini akan coba untuk melakukan farmingan terlebih dahulu, dan Albert akan menjadi sosok orang yang menakutkan untuk Leslie harusnya. Ya, buat defense juga yang memang yang dipilih oleh Albert dengan Benedetta and Doom jungle-nya. Emang mengamankan objektif dengan jaga-jaga lawan, turtle atau segala macamnya, itu yang ditujukan dengan dari pick Benedetta ini. Oke. Sementara kalau dilihat itemnya nggak beda jauh, dan ya di top lane sudah ada rotasi juga yang selalu dilakukan sama teman-teman Arab. Informasi telah diberikan, Bloody Hunt telah didapatkan, dan bahkan Albert berhasil mendapatkan purple buff dari Leo. Iya, dia harusnya dapat purple buff itu, karena di kaki Leo tidak ada purple buff. Dan bahkan Finn, Rafael yang berhasil didapatkan, tidak ada follow-up dance, dan bahkan Leo still survives. One last hit, Leo mengamankan poin atas seorang Finn. Terlalu banyak soft skill yang keluar, ini akan menjadi perebutan untuk tim Araki Hoshi dan juga Occupy di arah Turtle yang harusnya dipegang oleh tim Araki Hoshi. Kalau kita bisa lihat, tidak ada retribution di tangan dari seorang Leo. Dan Albert memiliki retribution, tapi ada Hulk yang tadi sempat mendapatkan satu buah turtle. Sedangkan Albert memilih untuk melakukan sedikit timpang dan melepaskan turtle-nya begitu saja, Devi. Oh, kali ini nggak bakal fokus ke arah turtle, nampaknya diikhlaskan begitu saja ke arah seorang Leo yang kali ini akan mendapatkan retribution-nya. Atau pergerakan dari Albert nampaknya tepat coba untuk mencari eliminasi, kan menuju ke arah Occupy di mana dari seorang baru mendapatkan satu outer turret-nya, dan tentunya diamankan lagi oleh seorang Leo. Turtle slain by UBS Gold dan Lemon bisa memberikan satu balasan dendamnya. Wow, tapi Iron Hulk maksimalnya mantap. Berhasil didapatkan, Skylar membalikan kembali kanan dan tidak bisa mendapatkan satu. Lihat, dari Skylar yang tertangkap, malah dia yang mendapatkan keuntungan mengejar ke arah belakang. Albert mencoba untuk mengcover pergerakan dari seorang Hulk yang mencoba mengejar Skylar. Dan sekolahnya tidak terpick up. Hanya ditukar dengan Finn, tapi balik lagi Albert. Cuma satu orang yang memiliki win rate retribution di arah objektif gaming kali ini. Bisa dibilang 7 menit awal dia kalah total. Benar-benar digagalkan ya sedari tadi, mungkin dengan efek yang dimiliki oleh Occupy sendiri dari Hulk yang bisa melakukan zone out, dan juga Leo yang pasti dengan management-nya. Dan kita melihat ke arah instant replay-nya terlebih dahulu. Rufik sempat dibuka memang tadi dari seorang Finn, tapi emang Hulk-nya itu benar-benar mengganggu sehingga nggak ada backup damage yang cukup di area terdepan meskipun Fury-nya memang berhasil tumbang. Cuman untuk sekarang ya, walaupun memang total 3 kali turtle untuk Occupy itu bahaya. Itu follow up yang sangat baik banget, dan bahkan downing light-nya itu pas kalau kalian sadar. Lihat ya, downing light-nya pas, Rafael-nya pas, damage Albert pas, tapi balik lagi ini blue. Dia terlalu kuat untuk ditumbangkan oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Sedangkan Albert terperangkap di depan sana. Knife for knife, jebakan! Epic spin membuat Albert terperangkap bersama dengan Sam di depan sana. Follow up damage dari seorang Kado. Dia bisa terus lagi. Dan Finn gagal untuk memotong pergerakan dari Occupy Tron. Skylar, downing light by Lemon. Tapi ada dua berhasil membuat Lemon mundur ke arah belakang. One last hit. Double kill from the original Lemon. Empat pemain harus hilang di depan mata kali ini, tapi memang ada pertukaran cara dua pemain. Cuma masalahnya Occupy terus kali ini berhasil mendapatkan outer turret yang memperluas lagi area teritori mereka, dan membuat dari RK Hoshi harus benar-benar mengubah cara permainan mereka. Lost game by UBS Gold telah terlihat. Para pemain dari Araki Hoshi sudah mulai mencari keberadaan di mana Maro. What a nice Iron Hook from Maro.
berhasil mendapatkan Albert, tapi sayangnya tidak mungkin di follow up karena itu akan merugikan sekali untuk para pemain dari tim Occupation yang kali ini memiliki satu buah keuntungan dari segi Goldlink. Ini sebenarnya harus agak sabar sih dari RRQ. Karena posisinya mereka agak sedikit ketinggalan gol. Dari segi kill ya cuma beda 2 nggak masalah. Namun damage yang diberikan takutnya agak kurang maksimal. Oh, Iron kembali berhasil didapatkan bersama kemuliaan Crispy. Ini membuat seorang Finn harus tumbang Nevi. Wah ini bahaya banget memang ya. Dari tadi Ironhooknya bisa dibilang winnernya besar banget, membuat para pemain RRQ juga langsung mengacaukan setup yang udah mereka buat. Dan kali ini masih ada zoning out yang begitu ketat dari seorang Hook menuju ke arah Albert, membuat Albert pun nggak bisa mendekat ke area lotnya yang emang lagi dicicil sudah tadi oleh pemain Occupy Zone. Oke, downing line from Lemon. Shot didapatkan, tapi move ditukar dengan hold dan tentunya lost lane by UBS Club. Albert udah berhasil. Oke, Maro ball damage dibalikan kembali bersama dengan Ranto Van Flow. Counter attack from Indonesia. Tapi nampaknya R7 yang harus tumbang. Sayang 1000 sayang, kalau damage telah diberikan. Tapi again from the original Lemon berhasil menumbangkan satu player Maro dari Occupatron. Ini keberadaan Lemon tuh benar-benar menggetarkan pastinya ya, karena global presence yang dia miliki itu langsung membuat dari Occupy mungkin juga nggak menduga-duga adanya eliminasi yang harus mereka terima. Kali ini Lordnya udah mulai masuk juga dari area top lane, bakal jadi bahaya besar di mana Gado diberikan gold yang begitu banyak menjadi player yang memiliki gold terbanyak sejauh ini juga. Sebenarnya untuk defensive high ground RRQ, buat gue masih kuat banget. Dia punya Benedetta, dia punya Xavier juga. Dari Islam. Tapi kalau untuk outer turret nggak tahu deh. Kayaknya outer turretnya masih bisa ditabrak sih. Oke, tapi kayaknya bakal all in. Informasi telah diberikan. Lemon berada di posisi yang tidak terjaga kali ini karena masih terlalu jauh. Tapi para pemain dari tim Araki Hoshi mencoba untuk menjepit. Leo, saya bisa didapatkan. Tapi lihat Ali coba gol. Tony Lai berhasil mendapatkan satu dengan satu bersama dengan Robert Skylar. Blikawin Skylar. Hampir mendapatkan Leo dan Albert memilih untuk mundur karena Gado memiliki true damage. Leo still survive in the mid lane. Memilih untuk mundur dan Hulk mengantarkan super minion menuju ke arah base dan tim Araki Hoshi. Dan kali ini satu ultimate saja bakal coba untuk langsung dikirimkan menuju ke arah satu pemain dari RQ, bisa digagalkan dengan satu donor juga yang memberikan tanda untuk seorang Gado harus mundur terlebih dahulu. Cuman disayangkan ya, karena tadi satu last hit menuju ke arah seorang Leo, cuman nggak masalah ketika RQ bisa selamat 5 pemain mereka untuk kembali ke dalam bisnya masing-masing. Oke, tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim Araki Hoshi adalah gimana caranya mereka bisa team fight secara keseluruhan, damage bisa maksimal. Even though dia coba numbangin seorang Glue, tapi benar-benar memastikan Glue-nya ini tumbang, Lee. Ini flanking dari Finn tahu yang jadi penentu dari segalanya. Kalau sampai Finn-nya dapat Leslie ataupun Cecilion, salah satunya deh, itu masalahnya selesai. Tapi ada Aka yang selalu nge-backup dengan heavy spin. Itu yang susah banget. Mungkin dengan trapping salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Finn dari energi Hoshi. Oke, Retribution berhasil didapatkan. Heavy spin telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang, mencoba melakukan follow up damage, tapi berhasil mendapatkan Albert, tapi berhasil mundur dengan ke arah belakang. Satu more point down in light, tidak berhasil dan dikuncing begitu saja. Damage dari seorang Gado pun masih belum cukup untuk menangani tim Araki Hoshi. Langsung retreat untuk kedua tim. Tidak mau melakukan team fight tambahan. Mereka reset kembali karena Lord yang selanjutnya menjadi Lord yang penting. Cukup penting untuk Araki Hoshi membalikan keadaan dan bahkan dari Occupied Front. Kalau dia kecuri, ini menjadi masalah untuk dia. Iya, sebenarnya banyak banget juga ultimate yang udah dikeluarkan oleh Occupied Front sejauh ini ya. Ada seorang Cecilion dan juga Mara, tapi tetap ini bakal menjadi bahaya besar ketika fight-nya akan segera dimulai. Apakah kontes pasti akan dilakukan atau hanya memberikan pressure aja dari RC Hoshi sejauh ini? Albert mencoba untuk mengacak-acak, Albert mencari momentum. Tapi Hulk ke arah belakang bakal coba di-follow dengan runway. Hulk hilang, Hulk akan di-reset, tapi gak akan dilepas oleh para pemain dari tim Araki Hoshi yang mengusir para tim dari Occupied Front. Albert kali ini berkesempatan besar untuk mendapatkan Lord yang pertama. Habis dikeluarkan, Vincent Peraka, free from Skylar, dapatkan Leo take down. Ini akan menjadi free Lord dan akan ke Albert Wonder Retribution dan Skylar save the day. UBS Gold Lord Lane diamankan oleh tim Araki Hoshi. Wow, dengan perjuangan yang keras kali ini mereka langsung mengembalikan gap gold yang tadinya cukup jauh dari Occupy dan langsung diungguli oleh RRQ. Beberapa pemain memang tumbang tapi totally worth it untuk trade kill yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, dan Lordnya akan menuju dari area top lane.
Wow, ini dari itemnya bisa kita lihat Endless Battle yang membuat tadi true damage yang sakit banget dari Skylar dan positioning dia yang super oke. Sementara kalau kita lihat nih match up-nya antara kedua gold lane-nya itu Leslie. Leslie ini juga udah punya damage yang dibutuhkan nih. Dia udah punya Windtalker dan Endless Battle. Dan kalau kita hitung dari high ground defense, Cecilion dengan 3 itemnya harusnya masih bisa defense dengan catatan kalau nggak ditabrak. Oh, berhasil mendapatkan skala tapi di follow dengan seorang Spin. Berhasil meng-cancel Spin again Saturday. Berhasil menutup permainan dan bahkan Lordnya berhasil diselesaikan dengan cepat. Tapi dengan keunggulan yang pernah didapatkan Araki tadi ini membuat Araki memenangkan 3 laning phase-nya. Ini setidaknya membuat nafas segar untuk tim Indonesia. Saatnya Indonesia untuk mencoba mengembalikan kembali keadaan yang telah dimiliki. Tapi Albert harus benar-benar respect dengan apa yang ada di backline dari Occupied Turn. Iya. Dia harus respect terhadap Leslie dan Eben. Justru dari kedua tim memang benar-benar harus respect sih. Sama-sama punya asuransi lead game. Cuma Skylar yang kali bakal jadi poin penting juga. Tadi sempat tertarik dengan Aeroluknya. Untungnya ada flicker. Tapi informasi flicker itu bakal sangat berharga banget untuk Occupiers ketika mereka ingin melakukan inisiasi dan targeting ke arah backline dari RRQ. Wah, makin lama ini makin sakit loh dari Occupied Front. Dan ini yang sudah dibilang oleh Profesor KB kalau mereka memang suka beresiko mengamankan 2 hero late game insurance, tapi mereka percaya kalau mereka bisa bawa game ini di atas menit 15. Oh, Petrified kalau terburu-buru flicker, lo lihat, dan melakukan heavy spin. Wow, Alin. ini all in dan ini bisa dibilang adalah salah satu move yang cukup berbahaya dari Finn. Dan para pemain dari tim Araki mereka tidak boleh ada yang bisa melakukan team fight atau follow team fight, lebih memilih untuk lepaskan. Benarkan leading phase-nya. Kalau untuk mau bermain adu di arah objektif, kayaknya masih harus dipikirkan sekali lagi deh. Sebenarnya masih aman sih. Tadi Wah, dia terlalu all in malah. Karena flickernya itu dengan timing spawnnya Lord masih lumayan jauh. Yes, Jadi betul. mereka cuma bisa kasih pressure kayak gitu doang. Dapat dari Gado lagi sekarang tanpa Buffet. Wah. Dan di sisi dari tim Araki, untungnya mereka berhasil mendapatkan victory dari tim Occupied Front. Iya, itu satu victory yang bakal cukup berharga pastinya. Cuman masalahnya kalian dari seorang Finn ya sebenarnya sangat ditumbangkan itu jadi hal yang nggak menguntungkan buat RRQ karena sebenarnya sosok dari seorang Finn ini dibutuhkan dari setiap team fight yang ada untuk memberikan satu turning point dan Arteon kali dalam bahaya cukup besar ultimate strike langsung dikirimkan ke bagian depan belum connect karena siapapun karena masih begitu tanky untuk seorang Skylar dan juga Albert di sisi lainnya. Lord came by UBS Gold. Kali ini sudah terbit ke lane of zone, tapi F7 dia tim fight dengan darah yang sangat oke, ini bisa dipertimbangkan. Sedangkan Leo bersama dengan seorang Albert baku hantam, baku pukul, dan di sini posisi Albert telah bebas. Telah ada satu membawa Iron Hole, Fit berhasil ditumbangkan. Tadi mulai ke arah belakang dan Albert belum bisa masuk karena tidak akan ada full damage yang telah dikeluarkan oleh tim Araki Oshi. Dan di sisi belakang sana bakal dipukul mundur oleh seorang Leslie. Para pemain dari tim Araki, mereka ada heavy spin. Leo bakal sampai ditumbangkan. Tempatkan oleh tempatnya Pro. Berhasil mendapatkan satu poin dan shutdown. Berhasil didapatkan oleh Skylar. Lo didapatkan oleh Occupied Turn. Tapi tim Araki Hoshi berhasil menumbangkan 2 player dari tim Occupied Turn. Iya, dan itu adalah dua player yang sangat amat penting ya, gold laner dan juga mid laner. 2 damage dealer membuat dari Occupy harusnya nggak bisa pergi terlalu jauh sampai ke area base dari RRQ. Karena lihat, untuk Lordnya langsung ditahan di bagian bottom lane terlebih dahulu. Masih ada Skylar dan juga Lemon di sana yang siap sedia. Tapi untuk di area mid lane ini bakal cukup bahaya juga buat RRQ Hoshi. Kita tetapi mungkin bakal memberikan sedikit efek nantinya. Dan di replay kita bisa lihat di mana Leo memang ingin sekali perang. Dia buka heavy spin untuk ngezoning dan dia kekurangan follow up damage. Untungnya masih dapat dari retribution dan ya pertukaran 2 lawan 2. Tidak ada source damage untuk Occupied terus itu yang akan bahaya untuk sekarang. Oke, retribution kembali Leo ini cukup mengerikan bisa kita bilang. Berhasil mendapatkan objektif yang bisa dibilang adu retribution dari tadi hampir 100% didapatkan ya. Hampir. Ya. 3 turtle untuk Occupied terus. Iya. Dan Lordnya juga dia dapetin 2 Lord. Sebenarnya pas yang di kontes memang 100%. Iya kan pasti Iya. Kalau di kontes ya, kalau di kontes. Kalau untuk rate dari objektif nggak 100 karena yang kita tadi sempat dapat 1 kali Lord. Ya, Bisa makanya. dibilang free sih. Hampir 100% kita bilang ya. Dan kalau nggak salah Lord yang dapetin RC juga dapetinnya sama Skylar ya tadi. Ya. Jadi ini benar-benar jadi satu serangan mundur juga dan kali ini kita bakal melihat perlawanan seperti apa yang akan diberikan dari RRQ Hoshi. Mengingat dari Occupy semakin kuat lagi, semakin lama lagi, beberapa momentum juga selalu diciptakan oleh seorang Maru. Oke, tapi untungnya di arah top lane, para pemain dari tim Araki memiliki minion yang sudah besar. Dan para pemain dari tim Occupied Zone, mereka masih mencari di mana keberadaan dari tim Araki. Tidak boleh ada yang terambil satupun, tidak ada yang boleh terkena Iron Hook. Karena Maro ini mampu bisa menyelesaikan 1 buah poin kill dengan instan, kecuali L7.
Kecuali R7. Kayaknya R7 pun bisa tumbang sih kalau misalkan ada Gado sama Fury ya di waktu yang sama sebagai follow up-nya. Karena apa? Leslie ini kan true damage, Ya. double blade of despair. Bayangkan, true damage yang bisa diberikan itu sesakit apa? Oke, dari R7 sendiri dia udah punya item defense, dia punya Queen Queen, dia punya Athenosian. Memang tidak berpengaruh untuk physical defense ya terhadap true damage Leslie. Tapi dia butuh darah yang banyak. Iya. Nah itu yang masih belum dimiliki sama R7. Ini Leslie 2 BOD plus Berserker Fury. Ini damage-nya bakal sakit banget, sesakit ditinggal pas lagi sayang-sayang. Aduh. Iya, karena itu bakal menancap sekali ke Terisla. Karena Terisla ya? iya, full. Gak usah penetration tapi full true damage. Iya sih, benar sih. Dan ya ini dia power late game yang bakal coba untuk ditunjukkan oleh kedua tim. Coba kalian seperti apa makronya yang bakal dipertaruhkan sih untuk saat ini. Manajemen wave minion bakal jadi hal yang benar-benar berpengaruh untuk kemenangan dari kedua tim. Karena kalau kita ngomongin base turret, sebenarnya RRQ Hoshi udah unggul satu base turret di area top lane. Tapi untuk segi team fight, sedari tadi tuh Occupy Force ketika mereka dapetin satu unhook aja, udah pasti instant kill. Itu jadi bahaya. Oke, tapi di arah top lane kita juga harus mempertimbangkan gimana para pemain dari tim Occupied Zone dia benar-benar sangat-sangat percaya diri untuk mencoba membuka wall terlebih dahulu. Dan Albert udah gak bisa lagi nahan damage dari seorang Fury ataupun dari seorang Gado. Sama sekali gak bisa. Ini bakal menjadi salah satu buah bencana untuk seorang Albert ketika dia mencoba untuk melakukan defensif. Dan R7 kali ini memberikan sedikit informasi terhadap Lemon yang bisa ditembakkan kembali. Ingat, Global Prison yang Lim tadi telah bicarakan. Lemon bisa menembak ke arah seorang Leslie tanpa harus terdeteksi, bisa membunuh tanpa menyentuh. Arah hook with flicker dari Maruga masih mendapatkan apapun, hanya mendapatkan kerugian. Dan lihat di sisi kanan bawah kamera, ada doa yang dipanjatkan oleh Ark Kingdom dan bahkan ini fans dari Occupied Zone juga bersemangat sekali. Karena bisa kita bilang, tiba yang terjadi, Finn tertangkap, terbakar ada satu buah heavy sudah dikeluarkan menjadi suara Skylar dan Sakaratul Maut. Tapi Leo masih ditumbangkan oleh suara Skylar, ditukar oleh sebuah jungler, bertukar juga pada saat Retribution, diamankan seorang Albert, Lord slain by UPS Gold, di tangan RRQ dengan Lord yang sudah di-evolve. Oke, tumbangnya Finn ternyata menjadi satu hal yang manis banget buat Distraction RRQ. ya? Karena mereka berhasil nangkepnya seorang Leo. Leo terfokus ke arah seorang Skylar. Dan ya dengan hal itu, RRQ bakal fokus untuk nembangin Leo aja terlebih dahulu. Karena retribution-nya ada di tangan dari seorang akainya. Oke, Albert tidak ada coverisasi di arah bottom lane. Albert tetap menjaga positioningnya. Kali ini permainan 4 versus 4 akan coba dipaksa oleh tim RRQ Hoshi. Fokus ke arah base duitnya. Lemon akan memberikan global presence yang mungkin harus dipikirkan 2 kali oleh seorang Gado Neville. Oke, kita bakal lihat seperti apa dengan Loki udah mulai mendekat kali ini ke area base. RRQ Hoshi masih ada mempersiapkan dengan global presence dari seorang Lemon dan mulai bisa dikeluarkan. Tapi masih menunggu juga kehadiran dari seorang Finn nampaknya akan berimpact besar nantinya. Perlahan tapi pasti clean wave ini akan segera dilakukan dan pertemuan akan segera Oh, flicker with R7, fokus di pajar belakang. Pemecahan team fight telah dilakukan oleh Seven, apakah distraction yang dilakukan membuat RRQ free hit. The golden light from Lemon membuat seorang Gado gak bisa bertahan lagi lebih lama lagi. Fokus ke arah base-nya, sekarang flicker dan bahkan looking for wipeout. RRQ Hoshi